Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, nah sebelum ke pembelajaran, Ibu punya nyanyian terlebih dahulu. Coba dengarkan ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kling-kling tersayang. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Oke, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum pembelajaran, coba cek samping kiri dan kanannya. Temannya siapa yang belum hadir atau siapa yang gak hadir? Oke, siapa? Oh, Depi sama siapa? Sama Panji. Oh iya. Kenapa? Sakit. Oh iya, semoga Panji dan Depi disembuhkan seperti semula dan bisa belajar kembali bersama-sama. Nah, sudah pada tahu sekarang mau belajar apa adik-adik? Belum. Nah, jadi sekarang kita akan belajar mengenai benda padat. Ada yang tahu benda padat? Boleh acungkan tangan? Belum? Nah, jadi benda padat itu adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Sifat benda padat yang paling jelas adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap sebelum akhirnya diberi tindakan untuk melakukan perubahan. Nah, benda padat juga memiliki daya tarik antara molekul yang sangat kuat sehingga bentuk benda padat ini bisa memiliki volume yang tetap dengan kerapatan molekul yang besar. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa sifat-sifat benda padat itu diantaranya yang pertama, bentuknya tetap. Nah, karena sifat benda padat itu yang paling tampak adalah bentuknya yang selalu tetap dalam kondisi tertentu, baik dalam wadahnya ataupun di ruangan terbuka. Misalnya kayak gini bentuknya yang padat memerlukan cara atau proses tertentu untuk mengubahnya. Artinya apa, Bu? Karena benda padat itu sulit mengalami perubahan secara alami untuk beberapa bahan padat tertentu seperti plastik, kayu, besi, logam, dan sebagainya. Nah, untuk merubahnya perlu energi panas atau kalor untuk mengubah bentuk dan wujudnya. Namun ada pula benda padat yang mudah berubah seperti es batu. Kan itu es batu pertamanya benda padat. Namun bisa dicarikan ketika suhunya sudah berada di luar ruangan. Kemudian contoh-contoh benda padat misalkan ada pensil. Nah, ini contoh benda padat. Kemudian apalagi misalkan ini apa? Pulpen atau ballpoint. Buat apa? Buat nulis. Kemudian apalagi ini contohnya Ibu punya spidol. Nah, ini juga bisa dipakai untuk nulis. Nulisnya di board, di papan tulis. Kemudian ini Ibu punya apa ini? Coba. Ini lem untuk merekatkan sesuatu ataupun benda tertentu. Dan Ibu ini punya apa ini? Coba. Punya kotak pensil atau kotak ballpoint. Ini bisa dipakai buat memasukkan alat-alat tulis. Nah, kemudian Ibu punya lagi ini apa? Nah, ini apa namanya? Buku juga termasuk benda padat karena bisa digenggam dan bentuknya volumenya tetap.
sifat benda padat yang kedua yaitu volumenya tetap. Selain bentuknya yang tetap, benda padat juga memiliki sifat yang volumenya tetap. Nah, karena hal ini dipengaruhi bentuknya yang tetap sehingga masanya pun cenderung tetap, sehingga volume benda padat tidak mudah berubah dalam kondisi tertentu. Untuk mengubah volume benda padat memerlukan cara dan proses perubahan bentuk atau wujud agar bisa mengurangi atau menambah volumenya. Nah, hasil perubahan menjadi benda padat juga akan menentukan volume benda yang tetap. Dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu, sama seperti sifat benda lainnya. Benda padat juga bisa mengalami perubahan bentuk dan wujud lainnya, yakni benda cair atau gas. Meskipun bentuk dan volumenya yang cenderung tetap, namun benda yang dapat mengalami perubahan bentuk dan wujud dengan cara tertentu. Kemudian sifat benda padat yang ketiga yaitu mempunyai massa. Nah, setiap bentuk atau wujud benda pasti memiliki massa, termasuk benda padat yang juga memiliki sifat massa. Nah, massa inilah yang kemudian akan mempengaruhi berbagai gejala benda padat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat terjadi perubahan wujud atau bentuk benda padat, maka massa benda tersebut akan berubah. Kemudian sifat benda padat yang keempat yaitu apa? Coba ada yang tahu? Yaitu yang keempat, tidak dapat dimanfaatkan. Nah, maksudnya ada beberapa benda padat yang tidak bisa dimanfaatkan. Artinya benda padat tersebut sulit untuk ditekan karena memiliki kepadatan atau kerapatan molekul. Beberapa benda padat tidak memiliki rongga sehingga sulit untuk dimanfaatkan, ya, seperti batu, besi, kayu, dan plastik. Nah, jadi itu sifat bendanya tidak bisa dimanfaatkan. Nah, itu tadi sifat-sifat benda padat yang 4 tadi. Apa saja? Yang pertama yaitu apa? Bentuknya tetap. Yang kedua tadi volumenya tetap. Yang ketiga massanya tetap, dan yang keempat tidak dapat dimanfaatkan. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sebelumnya adik-adik ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih. Silakan berdoa lagi terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.